Ya, untuk membahas ini sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Ibu Ledia Hanifah, anggota DPR RI Komisi 10 dari PKS. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada Ibu Retno Listiarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya, kemudian di ujung sana ada Dr. Nazar dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Dok. Ya, boleh mic-nya dipakai, Dok, ya? Nggak bisa dengar? Iya, langsung pakai mic-nya. Ya, oke. Nah, dengar. tergabung juga secara virtual malam hari ini ada Pak Mulyasyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek. Selamat malam, Pak Mul. Apa kabar? Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Ibu Lydia, Pak Dr. Nazar dan Bu Retno. Sampai jumpa lagi, sehat semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi ini saya ingin pertama kali ke Dr. Nazar dulu. Ini yang paling penting nih, soalnya yang bisa menilai juga perlu apa enggaknya, bukan perlu apa enggak ya, karena sudah diputuskan dengan SKB, tambah lagi ada himbauan dari Presiden dengan catatan sedemikian rupa. Bagaimana nih, Dok, dari pandangan IDI melihat akan dimulainya pembelajaran tatap muka pada bulan depan, plus minusnya apa? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya sebenarnya adalah tentang bagaimana aman dari sisi kesehatan itu. Bahwa sesungguhnya hak mendapat jaminan kesehatan, mendapat pendidikan dan hak dasar lainnya terhadap itu kita sudah sama-sama tahu. Bahwa ada keinginan yang sangat besar dari orang tua murid. Saya orang tua murid, cucu saya semuanya bersama kami. Sangat merasakan 15 bulan ini keinginan seperti itu, apalagi melihat apa yang mereka terima waktu daring. Jadi saya sangat memahami begitu pentingnya Bapak Presiden itu mengemukakan akan dibuka kembali. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah kami dari sisi kesehatan, ya, selain mengapresiasi yang tadi itu, yang paling penting itu adalah bagaimana dilaksanakannya protokol itu. Sederhana kata-katanya memang. Bagaimana protokol sederhana. Yang penting dari situ juga adalah adanya tuntunan sekaligus pengawasan. SOP dan pengawasannya pengawasan, jelas. SOP sudah lengkap. Lengkap. Ya kan? Sangat-sangat lengkap kalau menurut saya. Untuk bisa di-apply, bisa diimplementasikan. Tapi pengawasan yang sekaligus bermakna tuntunan, itu kami masih mengkhawatirkan. Saya tidak menafikan bagaimana effortnya, bagaimana antusiasnya dan bagaimana kinerja dari para regulator. Tidak menafikan itu. Baik dalam ini sekolah, pemerintah daerah, apalagi kemudian stakeholder lain yang berkepentingan selain dari orang tua. Tetapi yang kami khawatirkan, tidak menafikan yang saya katakan tadi, khawatir itu adalah bagaimana pengawasan yang bersifat juga tuntunan dan kenapa? Maaf saya potong. Kenapa penekanan di pengawasan? Apakah memang ada kekhawatiran atau sudah menemukan mungkin di lapangan? Karena ini kan sudah mulai beberapa waktu ya pembelajaran tatap muka ini. Ada fakta temuan di lapangan bahwa pengawasannya sangat longgar. Artinya anak-anak siswa ini terutama mungkin yang di tingkat SD itu prokesnya nggak terjaga. Saya tidak boleh mengatakan sesuatu. Kami juga di perhimpunan itu juga masing-masing itu diberikan seyogianya punya kesempatan mengamati hal itu. Sekolah dengan tatap muka ini kan sudah dimulai, sudah ada yang mulai, terutama swasta. Nah, disitulah ada satu contoh. Mungkin ini insidentil, mungkin ini atau koinsiden sifatnya, tetapi Anda bayangkan 15 bulan hampir, lalu mereka ketemu temannya tanpa edukasi yang baik sebelumnya. Ini dulu. Nah, di sini pentingnya role model, di sini pentingnya pengawasan dan tuntunan. Dia ketemu, kita aja lupa kalau harus 5M. Kita cipika-cipiki kan. Mereka begitu. So, habis itu pada kesempatan berikutnya, ini saya melihat sendiri. Pada kesempatan berikutnya, dia ketemu temannya di lapangan di luar sekolah, taman di sekolah, di luar sekolah, di mall, dia cipika-cipiki, dimarahin sama bapaknya. Loh, dia bilang, loh kemarin di sekolah dibiarin guru. Di sekolah boleh, nah. Saya maaf, karena ini ditonton banyak orang, saya tidak menafikan itu. Tetapi apakah ini karena ada orang ada KPI. Oke. Sebelumnya kita langsung nih. Apakah ini
tidak berpengaruh. Jangan saya dikatakan itu, oh ini dampak jelek yang dieksplorasi. Tidak, justru berdasarkan kepedulian Temuan ini untuk ya. itu Oke, baik. perlu. Kita berbicara temuan fakta di Pengawasan lapangan. dan benar. contoh. Baik dokter, saya mau ke Sementara Pak itu ya. Mul. Pak Mul, ini ada kekhawatiran dari tenaga kesehatan dari dokter Nazar, pengawasannya seperti apa? Karena di fakta ada temuan yang anak-anak akhirnya di sekolah agak longgar gitu pengawasan, bisa pelukan sama temannya setelah sekian bulan tidak bertemu dan itu tidak ditegur, tidak diawasi oleh gurunya. Bagaimana Pak Mul kekhawatiran, menjawab kekhawatiran seperti ini? Ya, terima kasih Pak Dr. Nazar. Ini sama ya, semua kita pasti memfokuskan kepada pengawasan itu paling penting. Apapun SOP-nya kalau tidak diawasi pasti jalannya juga tidak bagus. Inilah yang kita coba di dalam panduan-panduan bagaimana pembelajaran selama pandemi ini. Fokus kita di dalam panduan itu juga diharapkan ada kontrol dan pengawasan dari kita semua. Termasuk dari masyarakat, termasuk dari orang tua, termasuk juga bahkan di dalam panduan itu kita juga menyebutkan bahwa setiap sekolah ada praktek-praktek baik yang sudah dilakukan, itu mereka membentuk tim satgas. Ada satgas guru, ada satgas dari siswa, yang memang ini diharapkan bahagian dari kontrol pengawasan tadi. Tapi itu tentu tidak cukup. Oleh sebab itu dalam forum ini kekhawatiran tentang pengawasan itu juga menjadi sebuah hal yang harus kita mitigasi bersama. Jadi oleh sebab itu inilah saatnya kita mencoba memberikan ruang opsi pembelajaran tatap muka itu sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi esensi pengawasan itu juga menjadi konsen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah kami sekarang ini berada di mana-mana Pak Dr. Nazar, ada di NTB, ada di mana-mana. Jadi kita berkumpul, bertemu dengan seluruh stakeholder kita dari jajaran Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal-hal bagaimana pembelajaran itu dilakukan selama masa pandemi ini kalau kita membuka opsi pembelajaran tatap muka. Baik. Kunci setuju, pengawasan itu penting. Oke, baik. Nanti bagaimana implementasinya kita juga akan jawab itu Pak Mul. Tapi kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali usai jeda sesaat lagi. Ya, Anda kembali di dua sisi pemirsa. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bisa berdiskusi bersama kami malam hari ini terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada bulan depan. Silakan menghubungi kami di 021 527 0717 ya. Kita akan menerima telepon nanti, tapi sebelumnya saya mau ke Ibu Retno terlebih dahulu nih. Bu Retno, tadi kita sudah sempat berbincang bahwa hak untuk seorang anak itu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan dan juga hak untuk pendidikan. Nah, ini kalau rencana pembelajaran tatap muka di tengah kondisi pandemi seperti ini, kalau ditimbang-timbang, menimbang ini mana Mbak banyaknya positif atau negatifnya, Bu Retno? Mic-nya boleh digunakan, Bu? Kalau kita merujuk pada hak-hak anak ya, di dalam konvensi hak anak, maka sebenarnya kalau masa pandemi yang harus kita tentukan pertama itu hak hidup, yang kedua hak sehat. Jadi hidup dengan keadaan sehat. Kemudian yang ketiga adalah hak pendidikan. Jadi artinya kalau anak ini tetap sehat, tetap hidup, maka segala ketinggalan pendidikan, pengajaran sebenarnya bisa kita kejar. Tapi ketika kita dalam kondisi misalnya pandemi kasus sedang naik, positif rate-nya begitu tinggi ya, positivity rate-nya. Lalu kita memasukkan anak, kita pinter ini, tapi kemudian dia tertular, sakit dan meninggal. Kan sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Jadi kalau dalam kondisi begini kita tetap harus memilih. Tapi bagi kami KPAI karena kasus COVID terhadap anak ini semakin hari semakin tinggi dan sudah 12% ya dari kasus nasional dan angka kematian anak akibat COVID kan Indonesia ini udah paling tinggi se-Asia Pasifik. Jadi Asia tentu Pasifik Indonesia angka kematian anak akibat COVID-nya paling tinggi. Jadi dari kasus yang kena COVID, maka persentase itu kalau di persentase yang meninggal, angka kita adalah mengalahkan negara-negara yang di Asia Pasifik. Bahkan Eropa kan 0,0 gitu ya untuk kematian anak. Nah kami tentu KPAI karena fungsi kita adalah perlindungan anak, tentu kami berharap ini hati-hati. Makanya kami mendorong kalau Juli mau buka sekolah, maka kepala daerah harus jujur sama data positivity rate di daerahnya. Kalau di bawah 5% silahkan buka sekolah. Tapi kalau di atas itu sebaiknya tunda dulu buka sekolah. Dokter Nazar, kalau untuk sekarang ini mengenai positivity rate kita kalau nggak salah udah 19% ya? Iya. Baru ya juga ya? Benar. Nah dengan kondisi ini apakah
aman nggak nih untuk pembelajaran tatap muka? Saya langsung saja. Kami sebenarnya 27 April yang lalu, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengeluarkan ada panduan. Saya pikir kawan-kawan di legislatif, apalagi eksekutif pasti sudah punya itu. Nah, kembali ke situ, memang di situ syaratnya sesuai dengan yang Ibu Retno katakan tadi itu di bawah 5%. Itu penting. Kenapa? Sederhana saja, logika sederhana menyatakan begini, yang sudah terprotek untuk bukan tertular ya, terprotek kalau terjadi apa itu kan sudah ada petugas kesehatan, pejabat, bla 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 segala macam termasuk orang lansia. Sisanya adalah usia produktif remaja ke bawah kan, termasuk anak sekolah ini. Nah, logika dalam hal ini mengatakan bahwa mereka ini menjadi kelompok yang semakin rawan. Seandainya populasi virus itu katakan tetap, sedangkan yang menjadi mangsanya sederhana saja mikirnya adalah misalnya jumlahnya X yang terprotek oleh vaksinasi itu adalah barangkali sudah 1/3 X, kepadatan itu tertumpuk situ. Itu logika sederhana. Sehingganya ID mau menganjurkan itu adalah ada syarat yang tidak memberatkan, tetapi harus dijalankan seperti yang diiyakan oleh Pak Mul tadi itu harus benar-benar dijalankan dan dicontohkan. Ternyata per 5%. Saya nggak mau lagi menyebut bahwa kita itu sekarang ini 12% lalu kita itu suatu kenyataan. Supaya sentimen kita tidak terusik, Ibu Retno, kita kembali aja kepada apa yang ada. Jadi selain persyaratan itu ada lagi. Kalau boleh saya tekan sedikit saja, ada lagi. Tidak cukup hanya bahwa daerah ini sudah kuning. Jangan lupa, di situ tadi pentingnya Bu Retno mengatakan bahwa kearifan, ketajaman, evaluasi yang benar-benar jujur itu penting di pemerintah. Kenapa? Sekolahnya daerah kuning, kan gitu ya. Tempat tinggalnya. Si Badu, anak itu namanya si Badu, di daerah oranye. Boleh tutup mata sebelah. Sedangkan si Ani misalnya namanya, maaf kalau Ananda atau cucu namanya si Ani, dari daerah merah. So, siapa yang menseleksi? Oke. Di situ kejujuran yang penting. Saya appreciate-nya di situ, terhadap kebijakan di situ. Jadi sangat-sangat bermakna, bukan hanya kearifan lokal, itu sangat-sangat bermakna otonomi pimpinan daerah itu. Oke. Dan di situ juga maknanya bahwa izin itu oleh orang tua. Di situ dilibatkan orang tua juga ikut mengawasi dan ikut punya hak. Saya enggak mau. Oke, Bu Ledia, ini saya minta tanggapannya dari anggota DPR ini. Karena ini udah ada SKB 4 menteri lagi, artinya kan akan dilaksanakan nih. Tadi menarik nih, pemerintah daerah harus jujur. Di SKB itu dituliskan maksimal masih jumlah siswa yang harus ikut itu, yang bisa ikut 50% kan. Nah ini pengawasannya gimana tadi nih? Untuk kalau kita lihat sih terutama. Sebenarnya gini Mbak Angki, jadi SKB-nya itu cuma sekedar payung, tapi nanti implementasinya itu kan tergantung dari daerah ya. Dan itu tidak semua daerah punya kapasitas untuk menentukan. Jadi kritik kami, kok kayaknya lemparin gitu aja sih ke daerah gitu. Artinya daerah juga harus dibekali dong, bagaimana toolsnya gitu, alat-alatnya untuk melakukan. Nah, karenanya itu kemudian yang menjadi bahan perdebatan kami pada rapat-rapat di DPR adalah betul memang anak-anak kita merasa tertekan, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal lain, yaitu bagaimana kondisi kesehatan dia. Artinya ini kan ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental nih judulnya. Nah jadi di antara yang kemudian dilakukan adalah semua ketentuan harus dipenuhi, satu. Kedua, tidak boleh dipaksakan harus masuk, sangat tergantung. Ada beberapa daerah yang kami apresiasi karena hitungannya jadinya per kecamatan. Jadi dia sudah tidak lagi keseluruhan tapi dia kecamatan, hanya anak-anak tertentu yang di sekitar situ aja yang boleh masuk. Jadi ketika di salah satu kota besar di Jawa Barat, hari Senin lalu tanggal 7 sudah mulai percobaan pilotingnya, mereka masuk. Ada sekolah yang bilang begini, kami sebenarnya takut Bu, karena nanti kalau salah langkah
terus kemudian ada yang positif, kami pasti kena. Pasti nanti habis oleh orang tua, oleh masyarakat dan segala macam. Jadi akhirnya mereka mencoba dengan yang jalan kaki. Yang jalan kaki betul-betul di lingkungan itu. Oh, yang radiusnya terdekat dari sekolah ya. Oke. Kalau anak SD mungkin, tapi kalau udah SMA udah berat. Nah, gitu ya. Jadi itu satu. Kedua, yang diantarnya sama orang tuanya, antar jemput. Nggak boleh sama ojek, nggak boleh sama saudara gitu ya, karena tidak jelas. Tapi kan nggak semua orang tua bisa lakukan antar jemput untuk anak. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa antar jemput, ada sekolah yang tidak mengizinkan. Jadi bukan orang tuanya aja, tapi sekolah juga tidak mengizinkan. Nah ini sebetulnya akhirnya kembali ke kebijakan di masing-masing daerah, kebijakan sekolah, dan juga komunikasi ya dengan orang tua. Karena kita nggak bisa melepaskan begitu saja, ada hal yang harus disiapkan oleh sekolah. Ketika kemudian pembelajarannya pada saat yang bersamaan tatap muka, daring dan luring, itu kan memerlukan biaya tinggi juga ya. Artinya dia harus ada alat-alatnya. Ada beberapa sekolah yang akhirnya kemudian gini, karena jumlahnya besar, paralelnya tuh satu kelas tuh ada 4-5, ditanya orang tua siapa yang tidak mengizinkan, ternyata sudah sekitar 45 misalnya. 45 ini jadiin satu kelas khusus untuk daring, sisanya luring, tapi juga di shift gitu. Nah jadi memang ya kita juga mengapresiasi kepala daerah ya, karena pemerintah daerah, karena mereka harus memikirkan cara yang paling pas untuk daerahnya. Ada yang kalau anak kelas 1 SD hari Senin saja sekolahnya. Ada yang 3 shift. Dan itu setiap daerah pasti berbeda pasti ya. Berbeda. Nah, itu pertanyaan lagi nih, setiap daerah berbeda, lalu pengawasannya seperti apa? Nah, kita balik lagi ke sana kan ya. Nanti kita lanjutkan. Pak Mul harus menjawabnya nanti Pak Mul. Usai jeda, kita kembali di Dua Sisi. Dua Sisi kami lanjutkan kembali. Saya ke Pak Mulyasyah yang terputus tadi. Pak Mul tadi setelah dijabarkan oleh Bu Retno dan juga Bu Lydia serta Pak Dr. Nazar, ini kan dikembalikan tadi Bu Lydia menekankan ini sayangnya kenapa dilempar begitu saja ke daerah untuk pelaksanaannya dan segala macam. Tetap butuh pengawasannya. Ini seperti apa nantinya? Ya, sebenarnya kita bukan melempar ke daerah, tapi ini adalah kerja kolaboratif bersama ya. Karena sesuai dengan kewenangan kita masing-masing secara konkeren ya. Nah oleh sebab itu esensi utama di dalam SKB 4 Menteri itu memang adalah yang paling mengerti dan yang paling tahu situasi di daerah itu tentu adalah kepala daerah. Nah oleh sebab itu untuk memandu membuka opsi pembelajaran tatap muka salah satu ya, jadi bukan satu-satunya tatap muka. Itu kita memberikan panduan, jadi di setiap sekolah itu harus ada daftar periksa, ada 11 daftar periksa yang harus dicek betul-betul oleh satuan pendidikan. Dari guru, kepala sekolah, kemudian disampaikan kepada dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan tentu juga harus melakukan validasi dari daftar periksa itu. Setelah diyakini, inilah yang disampaikan kepada kepala daerah untuk menjadi pertimbangan. Nah, yang kedua esensinya tentu adalah peran serta dari orang tua. Jadi karena orang tua yang paling tahu kondisi anak-anaknya. Nah, ikhtiar dari kita, mitigasi yang perlu kita lakukan adalah memperkecil risiko. Salah satunya kita melakukan vaksinasi yang sedang berjalan saat ini kepada guru-guru, kepada PPK kita dan seluruhnya. Dari data kita sampai hari ini, itu sudah ada 40% sekolah-sekolah dari 220 sekolah satuan pendidikan di Indonesia yang sudah memulai pembelajaran memberikan opsi tatap muka. Dan itu memang bervariasi. Dalam arti kata, pembelajaran tatap muka ini tentu antar satu daerah tidak mungkin bisa disamakan. Ya. Karena tergantung dengan kondisi di daerah itu masing-masing. Ya. Nah, yang paling tahu, ya. Pihak Pemprov-nya yang paling tahu ya. Maaf saya potong Pak Mul. Tadi dari 40% yang sudah mulai pembelajaran tatap muka, dari Dinas Pendidikan sendiri melakukan evaluasi nggak? Ini benar nggak berjalan sesuai pengawasannya, SOP-nya benar nggak, protokol kesehatannya dilaksanakan? Ya, itulah kita secara masif sekarang ini dari Kemendikbudristek ya, melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, dan pada satu kali dalam 1 minggu, kita mengadakan pertemuan rutin dengan jajaran dinas bersama UPT-UPT kita dalam rangka mengevaluasi itu. Karena tidak mungkin, karena memang prinsip pertama ketika kita membuka pembelajaran tatap muka itu adalah keselamatan dan kesehatan. Itu kata kunci. Kita tidak mungkin mengorbankan anak-anak kita. Tetapi di sisi lain kita juga harus memberi opsi pembelajaran.
Apakah itu terbatas secara tatap muka atau mungkin pembelajaran secara jarak jauh. Jadi evaluasi selalu kita lakukan. Bahkan ini datanya selalu bergerak setiap hari. Ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama nih bagaimana suara dari orang tua. Tidak hanya Bu Retno juga orang tua, Bu Lydia juga, tapi kita akan mendengarkan dari penonton kita langsung nih. Ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini, ada Ibu Widi dari Jakarta. Selamat malam Ibu Widi. Selamat malam. Ya, Ibu Widi bisa diceritakan nih pendapatnya. Apakah setuju untuk pembelajaran tatap muka atau tidak setuju dan mengapa? Halo? Halo? Ya, Ibu Widi bisa dengar suara saya? Oh iya bisa. Ya. Ibu Widi bagaimana nih, apa yang disampaikan pendapatnya mengenai sekolah atau pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung pada bulan depan? Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Widi. Assalamualaikum Ibu Retno, saya senang bertemu dengan Ibu. Saya Ibu Widi, saya kebetulan punya beberapa anak asuh. Saya tidak setuju. Ya, tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka ya Bu ya? Betul. Alasannya bisa dijelaskan Ibu Widi? Nah alasannya karena satu Mbak, kebetulan kalau saya kebetulan banyak sekali Mbak, di sini saya mengambil beberapa poin. Contohnya di Pekalongan Mbak, kebetulan di SMA Negeri 4 kalau tidak salah itu sudah tidak melaksanakan pelajaran tatap muka. Tetapi 37 guru dan pendik dinyatakan positif COVID-19. Dan beberapa sekolah lainnya juga ada saya kebetulan sini tidak mencatatnya. Nah, dengan melihat adanya aktivitas kita yang tidak habit, kebiasaan kita saat ini yang kadang-kadang juga lupa, dan saya khawatir dengan anak-anak bukan hanya di lingkungan sekolahnya, tapi perjalanan dari rumah ke sekolah yang tidak semua orang tua mempunyai kendaraan. Baik. Dan tetapi yang paling penting adalah yang saya menjadi concern adalah pemerintah seharusnya membuat sebuah program, Mbak, yang cocok untuk pembelajaran online yang sudah selama setahun ini kami masyarakat menunggu program-program tersebut dan juga tidak terwujud hingga saat ini. Oke, baik. Sehingga anak-anak mengalami sebuah kebosanan, orang tua merasa khawatir, dan akhirnya meminta. Mungkin kalau dilihat tidak semua orang tua meminta gitu loh. Baik, untuk pembelajaran secara online. Baik, saya sudah tangkap poinnya. Kita bisa minta tanggapan dari Pak Mulyatsyah. Bagaimana ada kekhawatiran temuan di lapangan bahwa guru yang masih mengajar dalam kondisi yang sakit, kemudian juga ada kekhawatiran nggak semua orang tua punya kendaraan yang bisa menjaga anaknya dari perjalanan dari rumah sampai ke sekolah tidak terpapar dan lain-lain. Kemudian juga menagih program dari pemerintah untuk program pendidikan selama pelajaran sekolah online. Silakan Pak Mul. Ya, terima kasih Mbak Widi, selamat malam. Inilah salah satu yang kita upayakan saat ini bersama-sama, bahwa tidak mutlak hanya PTM terbatas, tetapi pada situasi tertentu pembelajaran jarak jauh itu tetap harus berjalan. Jadi itulah yang kita lakukan panduannya, yang kita berikan panduannya ke daerah-daerah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam menentukan opsi, memberikan opsi pembelajaran tatap muka atau tetap berlanjut, sebagian melanjutkan pelajaran secara daring. Nah, terkait dengan pembelajaran secara daring ini, kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ini sudah membuatkan platform digital yang bisa diunduh, yang bisa digunakan, yang bisa diperkaya oleh guru-guru kita di satuan pendidikan, dan bahkan kita juga bekerja sama dengan media-media penyiaran kayak TVRI dan seterusnya. Ini adalah bahagian dari cara kita memperkecil resiko anak-anak kita supaya tetap bisa belajar. Nah, tentu infrastruktur yang terkait dengan
kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini tetap berproses. Di samping kita juga memberikan bantuan dalam bentuk paket kuota kepada anak-anak kita, kepada guru-guru kita juga memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah tertentu yang minimize memiliki sarana Pak Mul, maaf informasi saya potong dan lagi. komunikasi ya. Maaf saya potong lagi, tapi ternyata kalau kita tangkap dari Bu Widi tadi, program yang sudah ada sekarang ini tidak cukup maksimal dilakukan. Artinya dalam artian anak-anak juga cepat bosan dengan program-program yang ada. Bagaimana itu? Apakah ada alternatif lain nantinya untuk sekolah online? Ya, banyak contoh-contoh praktek-praktek baik di beberapa sekolah. Mereka melakukan blended program ya. Jadi ada guru kunjung, kemudian pada masa-masa tertentu guru-guru juga menghubungi anak-anak didik setelah melakukan pembelajaran jarak jauh, membangun komunikasi, say hello, dan memberikan kasih sayang, perhatian, dan seterusnya. Ini sangat tergantung dari kreativitas kita. Makanya kita ingin sekali dan berharap guru-guru kita, satuan pendidikan kita juga memiliki inovasi-inovasi bagaimana kita mengatasi pembelajaran ini. Karena guru yang paling terdekat dengan anak-anak kita. Baik, gitu. Bu Retno, ada nggak temuan seperti itu tuh, guru berkunjung segala macam dari KPAI? Bagaimana melihat apakah memang sudah maksimal atau belum? Tapi nanti dijawab ya. Kita jeda dulu, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, saya langsung lanjutkan ke Bu Retno. Bu Retno, itu sebenarnya program pelajaran online itu semua sudah berjalan dengan baik nggak sih? Termasuk tadi adanya guru kunjung yang ke rumah siswa segala macam. Kalau dari hasil survei ya, KPI kan melakukan survei 2 kali terkait pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya kesimpulannya adalah anak-anak dari keluarga miskin gitu, itu tidak terlayani dalam PJJ. Karena tadi keterbatasan alat lah, kemampuan-kemampuan lain termasuk BDR itu atau PJJ kan bertumpu juga pada pendampingan orang tua. Juga harus orang tua itu harus melek teknologi. Nah ini kan jadi problem ya ketika anaknya SD terus harus Zoom. Belum tentu orang tuanya juga paham dan anaknya paham. Nah problem-problem ini itu sebenarnya akhirnya anak-anak dari keluarga tidak mampu ini betul-betul nggak terlayani. Tapi anak-anak dari keluarga kaya memang terlayani dalam proses PJJ. Namun demikian sudah 15 bulan ini nampaknya tidak ada perbaikan memang. Nah guru-guru sendiri menurut saya juga udah banyak yang jenuh. Jadi guru-guru sendiri dalam survei kami itu juga menyatakan ingin sekolah. Jadi dari 2 kali survei yang kita lakukan pada Juni 2020 itu murid yang mau sekolah itu 63%. Tapi 67% orang tua nggak mau sekolah gitu. Jadi anak kebalikan. Nah tetapi gurunya pingin sekolah dengan 54%. Rata-rata 54% guru yang ingin sekolah itu alasannya kenapa? Apakah karena beban? Karena ya tadi mereka kesulitan mengajar dengan cara PJJ. Tapi begitu Desember tahun 2020 kan mau buka waktu tanggal 4 Januari. Kami kembali survei, kita terkejut angka untuk murid dari 63 tadi naik jadi 78%. Nah alasan anak-anak mau sekolah adalah udah nggak ngerti lagi harus jawab soal. Jadi ada materi-materi sulit yang mereka udah nggak sanggup. Jadi dia bilang dari Juli kami sekolah nggak pernah tahu bisa jawab ini dan pingin sekolah untuk bisa jawab soal-soal ini. Lalu anak SMK, kami itu udah nggak praktek dan banyak alat praktek itu yang harganya mahal kami nggak punya. Jadi kami harus sekolah gitu. Itu ucapan-ucapan anak-anak. Nah orang tua itu mulai turun. Jadi orang tua yang tadinya 67 ini turun ke 61%. Nah tapi guru itu saya juga kaget guru jadi 5149. Jadi 51 yang berarti guru yang tadinya 54 setuju turun jadi 51. Tetapi kan tetap lebih banyak yang setuju sekolah gurunya. Nah dari sini guru dengan murid sebenarnya punya problem yang sama. Contoh SMK Negeri 9 Kota Bandung itu bagus. Mereka menerapkan pembelajaran jarak jauh dimulai diperbaiki. Gurunya bikin modul. Modulnya berbasis proyek dengan beberapa mata pelajaran. Jadi anak tuh nggak berat ngelaksanain PJJ. Satu proyek dinilai beberapa guru. Misalnya pakai PPT nanti, misalnya itu bikin baju pesta, lalu PPT-nya dalam bahasa Inggris, guru bahasa Inggris nanti yang menilai. Laporan ininya dalam bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia yang menilai. Tapi baju pestanya dinilai guru yang produktif, ya mata pelajaran produktif. Jadi anak ini ketika ngerjain tugas itu, dia sadar nanti akan ada sekian mata pelajaran yang menilai saya, jadi nggak berat, semua nggak ngasih tugas banyak-banyak. Nah itu kan artinya memperbaiki, malah sekolah
punya ide-ide sendiri. Nah kalau tidak dari DPR berpetunjuk. sendiri gimana Bu Lidi? Temuan-temuan bahwa seperti tadi sekolahnya bagus bikin modul sendiri. Nah untuk yang lain itu apakah memang dari Diknasnya menyiapkan juga atau tidak sama sekali? Jadi sebenarnya gini, kita kalau mau mendorong ya, artinya dorongannya itu harusnya bisa inline. Kenapa? Karena kan Mas Menteri itu ngomongin soal kampus merdeka. Kita udah bilang, kalau kampus merdeka itu katakanlah modul-modul yang di TVRI itu bisa diperkaya oleh mahasiswa-mahasiswa katakanlah jurusan desain komunikasi visual, anggap aja itu sebagai pemenuhan proyek mereka, kemudian SKS-nya, magangnya dan lain sebagainya. Kan yang bikin program kementerian juga gitu kan, mestinya dijadiin satu sekaligus gitu kan, diimplementasi langsung. Terus sekarang kita mau bicara soal modul-modul lain misalnya, mau bikin bareng-bareng. Tadi kan karena inisiatif, tapi kalau yang kita lihat sebenarnya kan ada guru-guru mata pelajaran, guru-guru MGMP ya, bisa sama-sama itu sebetulnya bikin. Dan harusnya bisa dibantu di-share bersama-sama. Jadi nggak harus bikin modul sendiri, ngerjain sendiri, meriksa sendiri. Nah, ditambah dengan sinergi di internal sekolah. Di internal sekolah itu diperlukan tadi yang contoh tadi ya, kita gunakan bersama-sama. Karena setiap anak dapat tugas sendiri-sendiri loh. Bingung loh Mbak, maksudnya ini banyak banget gitu. Yang ini belum dikumpulkan paling tidak jam orang segini. Juga ikut bingung pastinya. Oh ya pakai deadline lagi, deadline hari ini jam segini gitu kan. Malah jadi nggak benar kalau orang tua yang udah neneknya ikut lah, mbahnya ikut lah segala macam. Malah jadi nggak benar kan kalau udah kayak gitu. Jadi ini kita juga orang tua kan juga tidak punya keterampilan pedagogis kan, yang untuk mendampingi juga perlu bekal. Kemudian kita juga harus melihat bahwa siap mental nggak nih, kata saya siap mental atau nggak, karena gini, sekolah cuma seminggu 2 kali, terus begitu ada kasus pasti dia harus tutup, berarti harus dilakukan. Jadi anak untuk membentuk disiplin anak tuh agak susah ya, ketika langsung berubah. Dia harus siap, dia harus punya fleksibilitas yang cukup tinggi. Baru masuk sehari udah nggak jadi, baru ini ya. Jadi itu bagian-bagian yang juga harus kita cermati. Nah, ditambah sekolah kan harus menyediakan sarana prasarana. Nah, menurut Mas Menteri kan boleh diambil dari BOS, dana BOS. Tetapi ketika kita bicara soal dana BOS, kita juga harus lihat pembagiannya, proporsionalnya, karena kan di situ ada unsur-unsur operasional sekolah yang lain termasuk honor guru. Jadi serba salah nih, tarik-menarik gitu. Nah ini bicara honor guru juga ada yang menarik nih, ada kasus guru yang sakit kondisinya terpaksa memaksakan diri masuk takut honornya kepotong. Nah ini juga jadi concern juga nanti ya. Iya fatal juga itu. Bahaya keluarin banyak rekannya kan. Betul. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin butuh juga untuk lebih dicermati ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini dan juga masih mendengarkan suara dari penelpon yang akan kami ajak bergabung usai jeda di Dua Sisi saat lagi. Anda kembali di Dua Sisi pemirsa dan kami akan kembali membuka line telepon untuk Anda penonton Dua Sisi malam hari ini dan sudah terhubung bersama kami Ibu Arti. Selamat malam Ibu Arti. Selamat malam. Ya, Ibu Arti di Jakarta ya. Iya. Ibu Arti apa yang disampaikan terkait tema diskusi kita malam hari ini? Yang bisa saya sampaikan yaitu saya lebih setuju sekolah itu secara offline atau tatap muka. Oke, kenapa Bu? Dan itu karena itu juga tergantung dari siswanya sendiri gitu loh. Kejujuran dari mengerjakan tugasnya dan HP-nya bisa mendukung atau tidak. Itu harus dia bekerja keras sendiri. Kalau misalkan dia di rumah, orang tuanya yang stay di rumah, dia tidak jujur dong mengerjakan tugasnya. Itu yang saya alami pada anak saya. Anak Ibu kelas berapa, Bu Arti? Kelas 6, mau masuk SMP. Itu dia mengerjakan sendiri dan dia mengeluh gini, Bu, ini teman saya kok nilainya kok bagus banget ya. Padahal kelas 4 atau kelas 5 itu dia nilainya kurang gitu. Terus saya bilang, itu tergantung dari kejujuranmu nak mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Artinya ada indikasi dibantu orang tuanya begitu ya? Iya, indikasi dibantu orang tuanya. Sementara saya yang pekerja, mana bisa ngebantu Ibu Arti bekerja? Tidak bisa mendampingi anak ya di rumah ya? Tidak bisa, apalagi kalau misalnya tugas diberikan oleh gurunya yang misalkan diberikan YouTube, apa segala macam. Iya kalau HP-nya mendukung, kalau tidak, kita kerja keras lagi untuk membeli HP yang untuk mendukung
pelajaran dari anak itu. Baik, baik. Kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Ibu Arti sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam. Ya semoga aja tatap muka ya. Oke. Baik Ibu Arti, nah itu didengarkan sama Pak Mul dan juga narasumber saya di sini. Nah ini gimana nih Ibu Ledia deh, saya ke Ibu Ledia dulu nih. Tadi dikatakan ini nggak jujur kalau PJJ itu bisa aja orang tuanya yang ngerjain. Tadi Ibu Arti kasusnya Ibu Arti bekerja nggak bisa mendampingi anaknya. Untungnya anaknya mampu dan jujur mengerjakan sendiri. Tapi kadang-kadang juga jadi tanda tanya yang lain itu kemarin-kemarin kok nilainya jelek sekarang jadi bagus gitu loh. Nah ini gimana? Iya ini jadi PR besar sih sebenarnya ada hikmahnya kata saya ya. Kalau ada hikmahnya pandemi ini selama ini kan kita semua ngelempar pendidikan tuh ke sekolah. Brek ya. Padahal sesungguhnya tanggung jawab orang tua. Jadi meskipun nggak ada pandemi harusnya orang tua tetap kontrol kan. Nah jadi dengan kondisi ini akhirnya semua terpaksa harus menghandle urusan anak. Apalagi di awal-awal ya. Sekarang kan kita melakukan banyak variasi. Nah karenanya meskipun juga kemudian akan ada PTM terbatas, nggak boleh lupa juga orang tua bahwa itu juga menambah PR orang tua karena harus antar jemput kan. Memastikan bahwa anak tuh selamat. Ya, artinya nggak dengan orang lain. Untuk kasus Bu Arti misalnya makanya dia bekerja, gimana nggak punya waktu? Artinya nggak bisa lepas merdeka sama seperti ketika belum ada pandemi, nggak bisa. Tetap paradigmanya tetap harus diubah semuanya. Meskipun dia masuk sekolah tatap muka terbatas, sekolahnya tuh tidak setiap hari. Berarti ada fase-fase di mana di rumah tetap harus didampingi oleh orang tua. Lantas karenanya kemudian modulnya juga harus dibuat sedemikian rupa. Jadi sebenarnya ada PR besar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu untuk segera memperbanyak modul-modul dan meningkatkan kapasitas guru. Karena pedagoginya konvensional dengan daring itu beda. Kemudian ada lagi sekarang mix model kan dengan hibrid gitu kalau tadi dokter sampaikan. Itu perlu PR lagi, perlu keterampilan baru lagi. Jadi sepanjang kita belum memberikan secara masif ya harus sangat masif itu kan pada guru-guru juga membekali supaya nggak jadi salah kalau gurunya stres ke anak-anaknya juga implikasinya jadi nggak bagus gitu. Nah jadi ini juga jadi PR, jadi udah modul, keterampilan dan perlengkapan itu semua gitu. Singkat gimana nih? Pokoknya harus jangan sampai nggak tatap muka, harus tetap muka katanya tadi itu. Ya memang kalau tatap muka kan tadi benar ya bahwa ini akan di 2 hari misalnya tatap muka kan 3 harinya PJJ, artinya PJJ-nya akan terus ada. Tetap ada nah kalau di dalam ini sebenarnya PJJ atau BDR itu memang bergantung pada orang tua dan ingat sentra pendidikan kan bukan cuma sekolah, jadi ada keluarga, kemudian ada masyarakat. Nah kemudian ada sih yang beratnya nih Mbak. Jadi ada anak nggak bisa PJJ tapi nggak bisa PTM juga karena PTM mensyaratkan diantar jemput kendaraan pribadi. Nah ini anak miskin, jelas nggak punya alat, dia nggak bisa PJJ. Sekarang dia juga nggak bisa PTM karena nggak punya kendaraan pribadi. Nah di sini sebenarnya kehadiran negara, kehadiran pemerintah daerah. Makanya KPAI mendorong membuka sekolah saat pandemi bukan urusan dinas pendidikan aja, tapi dinas kesehatan harus terlibat. Seperti vaksin guru yang tadi baru 31 Mei kalau KPAI pantau baru 28% ya. Lalu dinas kesehatan itu bagaimana membantu sekolah menyiapkan tadi ya protokol kesehatan. Tapi yang perlu juga dinas perhubungan bagaimana kemudian anak-anak dari keluarga tidak mampu, ya jangan sampai naik kendaraan gitu ya. Umum, tetapi diberi bantuan dengan menyiapkan kendaraan. Nah ini kan buka PR bersama kerja bareng gitu ya. Dokter Nazar ini pokoknya jangan-jangan Ibu Arti tadi maunya full 5 hari lah gitu ini sekolah offline karena udah nggak sanggup, nggak bisa mendampingi anak di rumah untuk sekolah online. Jadi saya tidak membahas lagi tadi beliau berdua ini sudah bahas. Saya melihat dari sisi kesehatan terutama psikologis. Ini bukan hal kecil. Bukan hal kecil. Ini barangkali pengikutnya ibu yang 2 ini sama banyaknya menurut saya. Benar, saya walaupun tidak punya anak yang sekolah lagi, tetapi cucu saya ulang berkali-kali. Dan kepedulian nggak tahu, Allah barangkali menitipkan kepedulian saya terhadap cucu itu lebih besar dari terhadap anak. Saya bingung sendiri. Jadi saya berkepentingan sekali. Disitulah neneknya ingin supaya seperti tadi, psikologisnya itu. Sementara saya dengan disiplin kesehatan, saya sangat berhati-hati. Coba, berapa banyak orang tua atau kakek tua seperti saya yang punya hal yang seperti itu. Dan itu tidak bisa dicerna oleh yang lain. Nah ini saya melihat dari singkatnya, dari sisi pengaruh psikologis itu, ini
harus memang nggak bisa enggak, ya, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat-pusat informasi. Saya tidak mau mengatakan yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, kan sudah merata pemerintahannya itu kan hanya aksesnya terkait akses tapi ini ya. sebentar, dari pusat-pusat informasi ini semakin bias. Sementara orang akan menalar sesuai dengan kondisi di saat itu. Kalau tidak ada kebijakan kebijakan lokal di situ yang menjembati seperti tadi, udah nggak usah lah kita ulang lagi. Jadi kembali persoalannya, ini sangat tergantung localize. Tidak cukup hanya kalau untuk belajar tatap muka ini, tidak cukup hanya sekolahnya ada di daerah kuning, silakan dibuka dengan ketentuan tidak. Baik. Pak Nazar, saya harus potong nih karena kita harus closing sedikit terakhir ke Pak Mul. Bagaimana Pak Pol menghadapi tadi ada pendapat yang setuju tapi bukan solusi juga karena PTM-nya hanya 2 jam 2 kali seminggu. Tetap PJJ-nya tetap harus jalan. Gimana caranya agar PTM jalan, PJJ-nya juga tetap jalan dengan diperbaiki? Blended mesti. Ya. Ini Bang Anggi, ini sesuai dengan judul kita hari ini, 2 sisi ya. Satu sisi kita membuka opsional untuk PTM terbatas dengan kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dengan protokol yang sudah kita sampaikan. Kemudian tentu saja di samping PTM terbatas tentu juga pembelajaran jarak jauh tetap harus berjalan karena tidak mungkin anak-anak yang kita bagi shiftingnya tetap mereka ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Nah untuk mereka teman-temannya anak-anak kita yang di rumah, ini kita di Kemendikbud sudah menerbitkan modul-modul yang kita sebarkan kepada daerah-daerah sebagai bagian dari untuk memitigasi pembelajaran itu bisa sampai kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga memberikan berbagai hal ya yang terkait dengan perangkat infrastruktur yang mendukung untuk pembelajaran jarak jauh. Tentu ini belum cukup. Itulah kebersamaan kita hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab masyarakat kita semua. Baik. Terima kasih Pak Mulyasyah. Yang pasti adalah tanggung jawab kita bersama dan waktu kita sayang sekali terbatas, ada banyak poin yang harus dibahas. Tapi mudah-mudahan apapun itu kebijakan dilakukan, yang paling penting adalah tetap menjaga bahkan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan tetap memperhatikan kesehatan bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Saya akhiri 2 sisi malam hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.